Yang pertama adalah X-ray generator. Di sini akan dijelaskan mengenai tujuan, peralatan, metode, dan analisa. Komponen ini bertujuan untuk memastikan nilai akurasi dari 5 parameter. Peralatannya terdiri dari perangkat non-invasif untuk menilai KVP, waktu, dan paparan, pensil ruang ionisasi dan elektrometer untuk pengukuran HVL, serta lembaran aluminium dengan ketebalan tertentu. Metode yang pertama, KVP, mengukur semua pengaturan potensial tabung. Nilai yang diukur harus sesuai dengan spesifikasi pabrik, dan tabung harus pada toleransi antara kurang lebih 2 kV untuk nilai yang terindikasi pada semua tingkatan daya. Yang kedua, HVL, dilakukan pengukuran pada nilai tetap miliampere second yang mengatur paparan pada sinar yang tidak diberi filter. Lembaran aluminium diletakkan di antara non-invasive detektor dan tabung X-ray. Paparan yang diukur diulang untuk setiap penambahan lembaran aluminium. Filtrasi HVL dihitung dari ketebalan aluminium dan bersesuaian dengan nilai milironsen. Memindahkan ionisasi chamber dari isocenter scanner secara signifikan dapat mengubah nilai HVL yang diukur. Yang ketiga, linearitas miliampere second. Dilakukan pengukuran relatif paparan. Waktu paparan dibuat konstan, memvariasikan tegangan, serta pengukuran untuk semua potensial tabung. Yang keempat, reproduksibilitas miliampere second. Pengukuran paparan pada nilai tetap yang dilakukan berulang dan nilai yang terukur harus bisa direproduksi dalam nilai yang dispesifikasikan oleh pabrik. Dan yang terakhir, akurasi waktu. Dilakukan pengukuran untuk semua pengaturan yang tersedia, yang digunakan secara klinis, serta hasil pengukuran harus sesuai dengan spesifikasi pabrik. Analisa yang dilakukan memperhatikan nilai KVP maksimum dengan perbedaan 10% dari dasar pengukuran. Koefisien linearitas dari milironsen per miliampere second antara nilai rata-rata dan nilai tunggal harus berada pada antara 0,05. Memperhatikan nilai spesifikasi pabrikan. Adalah gantry, yang terdiri dari akurasi kemiringan gantry dan akurasi posisi kemiringan gantry. Akurasi kemiringan gantry bertujuan untuk memastikan akurasi indikator kemiringan gantry. Peralatannya adalah ready pack film, peralatan laser GI, akrilik persegi, atau lembaran plastik setara dengan air setebal 2 hingga 4. Metode pada komponen ini yaitu ready pack film ditempelkan ke akrilik persegi atau lembaran plastik. Lembaran tersebut diletakkan pada sisinya sejajar dengan laser gantry sakitan. Sisi laser gantry harus berpotongan dengan perkiraan di tengah vertikal dari film. Pemindaian tunggal dengan ketebalan tertipis tersedia dengan gantry pada gantry kemudian dimiringkan kedua arah mendekat dan menjauhi dari meja, dan pemindaian tunggal diperoleh pada kedua posisi gantry. Untuk kedua sudut gantry, posisi gantry harus dekat dengan sudut antara eksposur vertikal dan miringnya eksposur gantry. Diukur dengan busur pada film, harus sesuai dengan kurang lebih 1 derajat dari sudut gantry yang ditunjukkan secara digital. Yang digunakan analisa pada komponen ini, batas toleransi kurang lebih 1 derajat untuk rentang. Akurasi posisi kemiringan gantry bertujuan untuk memastikan bahwa gantry secara akurat kembali pada posisi vertikal nominal setelah dimiringkan. Peralatannya adalah laser GE, akrilik persegi, atau lembaran plastik setara dengan air setebal 2 hingga 4 cm. Metodenya adalah tes ini dilakukan dengan menyelaraskan perangkat GE laser dengan laser gantry serta memastikan bahwa perangkat tersebut sejajar dengan sisi laser gantry vertikal. Gantry kemudian dimiringkan ke kedua arah dan kemudian dikembalikan ke posisi vertikal. Penyelarasan perangkat GE laser dengan sisi vertikal laser gantry harus tetap dalam jarak 1 mm dari lubang sisi pada kedua pasak. Tes harus diulang dengan memiringkan gantry ke arah yang berlawanan dan mengembalikannya ke posisi nominal. Analisa pada komponen ini, nilai toleransi kurang lebih 1 derajat atau kurang lebih 1 mm dari posisi nominal. Komponen yang keempat, kolimasi, yang terdiri dari lebar profil radiasi dan sensitivitas lebar profil.
Lebar profil radiasi bertujuan untuk memastikan bahwa lebar profil radiasi sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Peralatannya adalah lembaran dari film lokalisasi terapi, plat backing film, dan tape perekat. Metode pada komponen ini yaitu film pack direkatkan ke plat backing, kemudian plat diletakkan pada meja tanpa memiringkan gantry maupun meja. Meja diangkat agar plat berada di pusat rotasi gantry. Mulai dari sekitar 2 cm dari ujung pelat, ambil satu iris pada tiap lebar irisan menggunakan 50-100 mA dengan masing-masing 120 hingga 140 kVp. Kepadatan film di antara 0,8 dan 1,5. Dalam sistem fokus ganda, gunakan fokus yang kecil. Analisa pada komponen ini yaitu batas toleransi bergantung pada spesifikasi pabrikan. Sensitivitas lebar profil bertujuan untuk memastikan bahwa sensitivitas lebar profil sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Peralatannya adalah objek metal uji kemiringan. Metode yang dilakukan yakni pusatkan tes objek pada aksis gantry dan sejajarkan untuk memindai keselarasan lambung. Tanpa menggeser tabletop atau gantry, pindai tes objek pada setiap pengaturan potongan menggunakan teknik noise rendah dan kernel konvolusi head standar. Pada setiap gambar, tentukan pixel rata-rata dari ram metal dan latar akrilik. Lebar window diperoleh pada kurang lebih 10 city unit dengan mengatur window level setengah jalan antara nilai rata-rata yang diukur untuk ram dan latar akrilik. Jika scanner memiliki program utilitas jarak dengan presisi 0,1 mm, ukur lebar gram RAM menggunakan fungsi utilitas jarak, kemudian rata-rata dikali dengan tan theta. Jika utilitas jarak tidak tersedia, maka catat setiap gambar pada film menggunakan pengaturan window spesifik dan perbesaran gambar. Tentukan faktor koreksi geometri sebagai rasio untuk diameter gambar. Ukur lebar RAM untuk setiap gambar pada film, koreksi dengan faktor geometri dan kalikan hasil dengan tan theta. Analisanya yaitu menghitung lebar sensitivitas profil. Untuk variasi kolimator pre dan post pasien, profil radiasi harus sedikit lebih besar daripada profil sensitivitas. Profil sensitivitas yang tajam menyebabkan kenaikan noise karena adanya foton yang berkurang. Couch dan tabletop. Pengujian dilakukan dengan tabletop yang diberi beban 75 kg dari beban yang didistribusikan untuk mensimulasikan pasien. Yang pertama, orientasi couch atau tabletop terhadap bidang pencitraan. Untuk memastikan bahwa tabletop dari CT scanner sudah rata dan ortogonal dengan bidang pencitraan. Peralatannya yang pertama, perangkat laser QA, yang kedua, penggaris, kemudian amplop berisi film atau ready pack film. Metodenya yang pertama, perangkat laser QA diletakkan sedekat mungkin dengan bagian kepala dari tabletop atau sisi gantry. Perangkat kemudian disejajarkan dengan laser gantry dan single image dari alat akan diperoleh. Perangkat diletakkan sejauh mungkin dari kaki meja, disejajarkan kembali dengan laser gantry dan single image akan diperoleh. Yang keempat, lokasi perangkat laser QA pada dua gambar yang diperoleh harus identik. 5. Dengan kursor laser, lokasi lubang tengah perangkat QA harus diukur untuk kedua gambar yang diperoleh. Kesesuaian ini mengindikasikan bahwa tempat berbaring pada pergerakan aksis tegak lurus dengan bidang pencitraan. Yang ketujuh, posisi lubang horizontal pada kedua pasak QA kedua gambar harus memiliki koordinat yang sama dengan toleransi 2 mm. Kesesuaian ini mengindikasikan bahwa tabletop rata untuk arah transversal dan ortogonal dengan bidang pencitraan. Kedelapan, pengujian untuk memastikan tidak berputar dengan menggunakan kabel 1-2 inci yang ditempelkan pada sisi gantry pada bagian kaki. Berikut ini ilustrasi mengenai couch tabletop terhadap gantry. Selanjutnya, kita akan menuju kepada analisa. Toleransi yang diperbolehkan adalah 2 mm pada panjang dan lebar tabletop. Yang kedua, gerakan meja vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa gerakan longitudinal menurut indikator digital sudah sesuai dan dapat direproduksi. Peralatannya hampir sama. Yang pertama, perangkat laser QA, yang kedua, penggaris. Metodenya, letakkan penggaris datar secara longitudinal pada tabletop, gerakkan meja masuk dan keluar gantry. Proyeksi laser pada penggaris digunakan untuk mengukur jarak pergerakan pada posisi meja relatif. Nilai toleransinya 2 mm.
Yang kedua, letakkan penggaris datar secara vertikal pada tabletop. Gerakkan meja naik dan turun. Pastikan penggaris tegak lurus dengan tabletop untuk semua pengukuran. Nilai toleransi antara lain 2 mm. Amati koordinat couch, catat nilai ketika memastikan ketepatan laser scanner dan bidang pencitraan pada positioning laser. Analisa, pengindeksan dan reproduksibilitas meja dengan kontrol scanner harus akurat dengan toleransi 1 mm. Pengindeksan dan posisi meja. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengindeksan dan posisi meja sudah akurat dengan kontrol scanner. Selanjutnya peralatan. Yang pertama perangkat laser QA, yang kedua penggaris, yang ketiga ready pack film. Metodenya, meja digerakkan dengan kontrol scanner, tidak manual. Yang kedua, ready pack film ditempelkan pada tabletop dan diiradiasi pada jarak tetap yang ditentukan dengan serangkaian pemindaian sempit. Pengujian dilakukan pada pemindaian aksial maupun spiral. Selanjutnya, reproduksibilitas diperiksa dengan cara melakukan iradiasi pada film sebanyak 2 kali. Meja dipindahkan dengan kontrol scanner untuk kedua pemindaian. Film diproses. Kemudian pada uji penerimaan, tabletop dipindai untuk mengevaluasi apakah terdapat benda lain yang dapat menghasilkan artefak pada gambar. Analisanya, garis dari 2 pemindaian harus superimpose. Batas toleransinya kurang lebih 1 mm untuk rentang pemindaian. Eksternal atau positioning laser untuk memastikan ketepatan posisi laser pada bidang pencitraan bahwa pasien pada posisi treatment sudah lurus dan secara tepat berotasi. Terdapat 5 macam pengujian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjajaran laser gantri dengan pusat bidang pencitraan untuk memverifikasi identifikasi yang tepat dari bidang scan dengan laser gantri. Yang kedua, orientasi laser gantri sehubungan dengan bidang pencitraan untuk memverifikasi bahwa laser gantri sejajar dan ortogonal dengan bidang gambar di sepanjang proyeksi laser. Selanjutnya, jarak laser dinding lateral sehubungan dengan laser gantri lateral dan bidang pemindaian. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa laser dinding lateral secara akurat memiliki jarak dengan bidang pemindaian. Ini digunakan untuk menandai lokalisasi pasien. Yang keempat, orientasi laser dinding sehubungan dengan bidang pencitraan untuk memverifikasi bahwa laser dinding sejajar dan ortogonal dengan bidang gambar di sepanjang proyeksi laser. Kemudian, orientasi laser langit-langit sehubungan dengan bidang pencitraan untuk memverifikasi bahwa laser langit-langit ortogonal dengan bidang pencitraan. Untuk metode dan peralatan yang digunakan akan dijadikan satu sebagai berikut ini. Yang pertama peralatan, perangkat laser QA, tinggi pasak 5 cm, lebar pasak 2,8 cm, jarak 2 pasak 25 cm, lubang vertikal dan horizontal dari pasak akan membentuk huruf T, dan pada lubang tengah antara 2 pasak. Alat pengukuran scanner. Metodenya yang pertama sebagai berikut, pasang perangkat laser QA pada meja simulator. Pindahkan couch hingga lubang samping pasak sejajar dengan laser horizontal dan vertikal. Indikator ketinggian meja harus sesuai dengan nilai pada form QA. Pastikan kedua sisi kiri dan kanan laser sesuai dengan lubang pada pasak. Nilai toleransi 2 mm. Catat posisi tempat berbaring longitudinal. Pindahkan couch tersebut ke arah gantri hingga lubang pasak sejajar dengan sisi kanan dan kiri dari laser gantri vertikal. Posisi couch longitudinal harus berubah dengan adanya pemindahan yang diketahui antara laser pada gantri dan laser pada dinding. Pastikan keselarasan laser gantri horizontal bagian kiri dan kanan dengan lubang pada pasak. Periksa keselarasan titik tengah dari laser gantri dengan titik tengah dari perangkat laser QA. Tarik kembali couch hingga laser dinding vertikal selaras dengan lubang pada pasak. Sejajarkan laser sagittal overhead dengan tanda tengah pada perangkat QA menggunakan remote control. Sejajarkan laser sagittal overhead dengan menggunakan remote control dengan sisi kiri dan kanan pasak. Posisi lateral pada remote control masing-masing adalah sebagai berikut. Kemudian pindahkan meja secara manual ke arah gantri dan menjauhi gantri selagi mengamati posisi kanan dan kiri laser dinding horizontal pada pasak dan posisi laser sagittal overhead.
Kemudian, sejajarkan lubang pada pasak dengan laser dinding. Naik dan turunkan meja selagi mengamati posisi kanan dan kiri laser dinding vertikal pada pasak dan posisi laser sagittal overhead. Laser harus tidak bergerak sejauh dari lubang lebih dari 2 mm. Sejajarkan lubang pada perangkat laser QA dengan laser gantry. Ulangi langkah 11 dan 12 untuk laser gantry. Geser couch menuju gantry hingga lubang pada pasak sejajar kembali dengan kanan dan kiri laser gantry. Scan perangkat registrasi, ketebalan potongan dan jarak harus pada 1,5 mm dan 0 mm. Setelah pemindaian selesai, buka opsi kursor pada scanner dan pilih cross tool. Sejajarkan kursor cross dengan lubang horizontal dan vertikal pada kiri pasak. Sejajarkan kursor cross dengan bagian atas pada lubang tengah dari perangkat QA. Nilai X dan Y-nya masing-masing adalah 0 mm plus minus 2 mm dan minus 29 mm plus minus 2 mm. Sejajarkan kursor cross dengan lubang horizontal dan vertikal pada kanan pasak. Kini nilai X dan Y-nya berkepalikan dengan yang ada di pada kiri pasak. Analisa, jika nilai Y berbeda, maka laser gantry horizontal tidak sejajar dengan bidang pencitraan. Jika nilai X berbeda, maka laser overhead tidak tersejajarkan secara benar. Kemudian, laser dinding vertikal harus membagi dua sisi lubang pada pasak. Laser sagittal harus menyentuh bagian tengah lubang pada perangkat QA sepanjang sinar laser. Berikut ini hasil dari scan laser QA. Jika laser gantry sejajar dengan bidang pencitraan, maka akan terbentuk huruf T dengan jelas, seperti pada gambar A. Jika gambar tersebut tidak sama, maka dapat dipastikan bahwa peralatan laser QA berotasi terhadap bidang pencitraan atau mengindikasikan tabletop berotasi dengan bidang pencitraan. Hal ini ditunjukkan pada gambar yang ada bagian bawah A dan juga B.